Ada sebuah desa bernama Pandanwangi, di perbatasan hutan tebu antara Lamongan dan Bojonegoro, menyimpan sesuatu yang tidak pernah masuk dalam buku sejarah. Di ruang arsip desa, tersimpan satu bundel dokumen tua. Tanpa label, tanpa nomor, hanya tulisan tangan samar di atas kertas perkamen berbahasa Belanda dan Jawa kuno. Di dalamnya, tercatat satu kalimat dengan tinta merah tua. 1 jiwa setiap bulan. Itu harga agar besi tak retak. Pada tahun 2024, Ilham, Doni, dan Tasya, 3 mahasiswa teknik mesin Universitas Negeri Semarang, terlibat proyek riset akhir bertajuk Teknologi dan Struktur Arsitektur Pabrik Kolonial di Pulau Jawa. Dalam penelusuran dokumen digital Belanda, mereka menemukan satu nama yang tidak pernah diajarkan, PG Rawa Kembang. Loh, ini pabrik termasuk yang terbesar loh di catatan ekspor gula tahun 1892. Tapi kenapa nggak pernah disebut? Tanya Tasya, heran. Tak ada jejak bangkrut. Tak ada catatan penutupan. Bahkan tidak ada berita pembongkaran. Seolah pabrik itu menghilang begitu saja setelah tahun 1932. Seorang dosen tua membisikkan informasi tidak resmi. Kalau mau nyari rawa kembang, cari rel tua yang berakhir di tengah rawa. Jangan pakai peta digital. Gunakan peta kertas tahun 1930. Tapi ingat, jangan nekat malam hari. Mereka tiba di desa Pandanwangi malam hari, ditemani kabut dan suara serangga. Warga desa, yang rata-rata petani tebu, berubah pucat ketika ketiganya bertanya tentang pabrik itu. Anak-anak kota, ya? Jangan main api, gumam kepala dusun, sambil mematikan lampu Petromax. Pukul 1.17 dini hari, mereka tiba di gerbang besi raksasa PG Rawa Kembang. Gerbang itu berkarat, berlumut, dan entah mengapa masih utuh. Di atasnya tertulis, Suiker Fabriek Rawa Kembang 1878, diresmikan oleh Gubernur Jenderal Van der Wijs. Begitu masuk, suhu udara langsung berubah dingin menusuk. Padahal cuaca bersih tanpa awan. Kamera termal mereka sempat error sebentar, sebelum kembali menampilkan suhu normal, 18 derajat Celcius. Pabrik itu seakan membeku dalam waktu. Mesin-mesin besar dari baja Belanda masih berdiri. Rantai penggiling masih tergantung. Di ruang pendingin, yang dulu dipakai menyimpan tetes tebu, Tasya melihat sesuatu tergurat di dinding besi. Aku tak mati. Aku digiling. Bekasnya seperti cakaran kuku, berkarat, dan mengering. Di bawah tulisan itu, ada bekas cairan hitam kecoklatan membeku seperti bekas darah lama. Mereka tiba di ruang mesin utama, ruangan terbesar dalam kompleks. Gir giling raksasa duduk diam dalam gelap, dihiasi sarang laba-laba dan debu pekat. Namun, saat kamera termal Tasya mengarah ke gir utama, suhu ruangan naik cepat. Dari 18 derajat Celcius menjadi 54 derajat Celcius dalam 4 detik. Gak mungkin. Kabel utama mesin ini udah lepas. Mana mungkin ada panas aktif, ucap Ilham, panik. Tiba-tiba, Doni menjerit keras. Tubuhnya kejang dan jatuh. Tapi saat ia bangun, matanya berubah kosong. Ia menatap Ilham dan Tasya, lalu berbicara dengan suara berat dan beraksen asing. Ika ben hier dood. Ika ben hier vast. Aku tidak mati. Aku terjebak di sini. Kamera Tasya menangkap sesuatu dari balik gir. Sosok itu melangkah pelan, tubuhnya dibungkus kafan tua yang gosong dan robek. Satu lengannya hilang, wajahnya separuh hangus, dan jari-jari berdarah seperti dikelupas oleh roda logam. 1, 2, 3. Muncul lebih banyak lagi. Semua mengenakan seragam pekerja pabrik kolonial.
Beberapa tak punya rahang, beberapa matanya dijahit kawat. Di barisan paling belakang, muncul satu sosok tinggi, bermantel hitam dengan emblem mandor Belanda, kepala retak terbuka, tapi tersenyum. Van Houten, kepala mandor. Ia masih di sini, bisik Doni, atau sesuatu dalam dirinya. Tasya mencoba menarik Doni menjauh. Tapi tubuh Doni membeku, seperti disedot magnet menuju ruang cerobong penguapan. Suara gear mulai berputar. Padahal tidak ada listrik. Tidak ada aliran. Ilham mencoba memutus jalur katup pemanas. Tapi tombol-tombolnya menyala sendiri. Dalam rekaman kamera ketiga yang berhasil diselamatkan, terdengar teriakan dalam bahasa campur aduk, Jawa kasar, Belanda, dan gumaman tak dikenali. Kamera terakhir menyorot lantai saat cahaya merah menyala. Lalu terdengar desisan, masih belum cukup satu lagi. 2 hari kemudian, warga desa menemukan Ilham telanjang, berjalan di rel kereta tebu tua, tangan kanan menggenggam gigi gear berlumur darah. Ia dibawa ke puskesmas. Saat ditanya oleh aparat dan psikolog, Ilham hanya bisa menjawab satu kalimat. Mereka tidak butuh gula. Mereka butuh jiwa. Dokumen tua yang ditemukan Tasya, sebelum hilang, menunjukkan bahwa setiap bulan, satu pekerja dijadikan tumbal oleh mandor Van Houten. Tidak dikuburkan, tapi dijahit dalam karung goni, diikat besi, dan dimasukkan hidup-hidup ke cerobong penguapan, dengan keyakinan mesin akan tetap berjalan, jika diberi jiwa manusia. Pabrik tidak pernah rusak selama 54 tahun. Karena mereka yang ditumbalkan, tidak pernah pergi. PG Rawakembang kini ditutup dengan pagar tinggi dan pengawasan drone. Tapi warga desa Pandanwangi tahu. Setiap malam ganjil, saat kabut turun pelan, terdengar suara gear mulai berputar sendiri. Dan kadang, terdengar suara putar, putar, putar. Jika suatu saat kamu berjalan di antara rel tua dan melihat gigi gear bersinar dalam kabut, jangan dekati. Karena mungkin, kamu adalah giliran berikutnya.